Shalom jemaat pemuda sekalian. Berapa banyak di antara kita yang bersemangat untuk malam ini? Boleh lambaikan tangan kita, haleluya. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini setiap kami anak-anak muda bisa berkumpul bersatu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, kiranya lindungi sertai berkati setiap kami. Berikan sukacita surga bagi hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersemangat kita katakan amin. Saya mengundang kita sama-sama, mari kita maju ke depan bersama. Haleluya. Yuk sama-sama kita penuhi pelataran Tuhan kita. Haleluya. Yuk sambil kita maju, sambil kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari lebih maju lagi dong. Jangan mepet-mepet kursinya. Haleluya. Kita semua percaya kita lebih dari pemenang, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian kita, amin. Sama-sama semua katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya lambaikan haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita yakini dengan iman kita, Tuhan kita bawa kita kepada segala kemenangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kalahkan iblis. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dan ayo believer semuanya kita melompat di hadapan Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita selalu bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kita sungguh telah dijadikan lebih dari pemenang daripada semua lawan-lawan kita. Setiap kita yang merupakan lebih dari pemenang, sama-sama kita sambil menyanyikan kepada Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Dengan sepenuh hati kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang.
siapa dapat melawan kita lebih dari bebas. Semuanya mari, haleluya. Kibarkan panji, siapa dia? Yesus Raja segala. Belum kedengaran saudara-saudara, katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari berbeda. Kita lebih dari katakan saya lebih dari berbeda. Haleluya. Semuanya masih penuh energi. Semua masih semangat, amin. Saya mau setiap kita melompat dulu setinggi-tingginya, kita katakan Yesus. 1, 2, 3 Yesus. Sekali lagi 1, 2, 3 Yesus. Kurang tinggi teman-teman. Sekali lagi 1, 2, 3 Yesus. Semuanya haleluya. Wah. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Gak kedengaran teman-teman. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami merindukan, yes, kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sambil bertepuk tangan bersama kita puji Tuhan kita, haleluya. Semua sama-sama kita katakan, pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, dialah yang alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan. Sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan kita. Kami rindukan kuasa lawatan, terjadilah kebangkitan. Haleluya semuanya. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Saya bertepuk tangan, musik memuji Tuhan. Tuhan kita sungguh besar, haleluya. Semuanya dengan sepenuh hati kita sama-sama kita semua katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Semua anak muda, datanglah dan ayo semua melompat, kita semua sama-sama.
melompat di hadapan Tuhan kita. Herlin lebih tinggi lagi, haleluya. Indah dan Randi kok diam-diam saja. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan. Ya, semua penuh dengan semangat, amin. Amin. Semua dipenuhi api Roh Kudus, amin. Amin. Saya persilakan sambil berjalan balik kita tos kiri kanan, kita katakan Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya. Saya persilakan kembali duduk ke tempat masing-masing. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas kebaikan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu menguasai setiap kami ya Tuhan. Di dalam segala perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Berikanlah hati yang terbuka, telinga yang merindukan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita memuji Tuhan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dia sungguh baik di setiap musim kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih tinggi, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
kebaikan Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh luar biasa kebaikan-Mu ya Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu ya Bapa. Yes, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Kebaikan-Mu yang telah menyertai kami ya Tuhan. Kuat kuasa-Mu yang telah memegang erat tangan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh Holy Spirit, Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau hadir, Engkau hadir, lawan hati kami, jamalah hati kami. Mari sebalia tinggikan namanya, Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Yesus, terima kasih oh Tuhan, lawat setiap kami, penuhi hati kami Roh Kudus. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Kau Yesus, Kau sungguh baik, Engkau sungguh indah. Yes. Penuhi setiap kami, jamah hati yang terluka, lepaskan yang terbeban. Yesus, haleluya. Mari setiap kita membuka hati kita, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Mari kita buka pintu hati kita, biarkan Roh itu masuk, Roh penolong yang akan menolong kita dalam kesesakan, Roh yang akan membantu kita menghadapi kesulitan, kesukaran kehidupan. Yes, terima kasih ya Tuhan.
Sungguh kasih-Mu luar biasa ya Tuhan. Sungguh kasih-Mu ajaib ya Tuhan. Yes. Kami bersyukur ya Bapa. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh ajaib ya Tuhan di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kita angkat kedua tangan kita ke surga. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi, haleluya. Sungguh ku bersyukur. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat luar biasa ya Bapa. Malam hari yang indah ini, kami anak-anak muda boleh berkumpul bersemangat di rumah-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami akan duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah hamba semakin kecil, tapi nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati setiap hati yang mendengar kebenaran firman, pakai ya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, silakan duduk anak-anak muda. Shalom, apa kabar? Yes, yes, yes. Semangat kali tadi PAW-nya ya. Mantap. Apa itu? Ya Tuhan, hampir saya terambil nyawa saya. Terlalu bersemangat singer kita. Haleluya, hari ini luar biasa ya PAW-nya. Firman harus lebih semangat, amin. Anak-anak muda harus semangat. Calvin boleh bantu untuk PowerPoint-nya. Firman saya hari ini saya beri judul One More atau satu lagi. Boleh Calvin PowerPoint-nya tolong. David bisa bantu untuk PowerPoint-nya. Setiap kita biasa kalau dengar angka 1 itu kan apa ya, cenderung meremehkan. Karena 1 itu angka paling kecil setelah 0 ya, biasa angka yang kecil, bilangan yang kita anggap remeh, seperti nggak ada artinya. Tapi kita hari ini akan belajar, ternyata bagi Tuhan Yesus 1 itu sangatlah penting. Ya, bisa multimedianya? Oke, ini dia, one more, atau satu lagi. Kita akan belajar betapa pentingnya 1. Ya kan, kata kita kan muluk-muluk, pinginnya langsung 100, pinginnya langsung 1000. Ternyata bagi Yesus 1 itu sangat penting. Next slide boleh? Multimedia. Oke, Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ceritanya Tuhan Yesus tuh suka makan, suka ngobrol sama orang-orang pemungut cukai.
Pemungut cukai itu kenapa sih dibenci kali di zamannya Yesus? Karena Israel itu zaman itu dijajah sama bangsa namanya Roma, sekarang Itali. Sekarang namanya Itali, dulu namanya Kerajaan Roma. Jadi Israel ini di bawah jajahan Roma. Roma ini menarik pajak dari orang Israel. Itulah pemungut cukai. Nah, pinternya orang Roma, pemungut cukai itu bukan orang Roma. Pemungut cukai yang dipasang orang Israel sendiri. Jadi orang Israel ini menarik pajak ke orang Israel sendiri. Makanya orang Israel benci kali sama pemungut cukai, dianggap pengkhianat. Anggap kita dijajah Belanda, terus saya ini jadi anak buahnya orang Belanda, narik pajak ke kalian. Kira-kira seperti itu. Bayangkan orang Indonesia bencinya seperti apa sama saya. Ini orang Indonesia tapi kerja untuk orang Belanda. Dan biasa pemungut cukai itu kaya, duitnya banyak. Orang Israel miskin karena dijajah, makanya benci. Hari itu Tuhan Yesus justru makan bareng orang-orang ini, pemungut cukai, orang-orang yang dibenci. Makanya marahlah ahli-ahli Taurat, marahlah orang-orang Farisi. Loh, katanya Mesias, katanya guru yang hebat, katanya nabi pengikut Tuhan. Kok makan sama orang berdosa? Terus disinilah kisah ini menarik karena di sini Yesus langsung jawab dengan 3 perumpamaan yang sangat terkenal. Orang-orang Farisi tanya, kamu kok makan sama orang berdosa? Yesus jawab 3 perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan pertama Yesus katakan adalah domba yang hilang. Dia ngomong, seorang gembala punya 100 domba. 1 domba hilang, 99 aman. Maka gembala akan tinggalkan 99 di kandang. Pergi cari 1 domba. Kelilinglah mungkin ke hutan, kemana, panas, terik. Mungkin kita udah sering ya dengar perumpamaan ini ya. Begitu dapat 1 domba, sukacita gembala ini melebihi waktu ada 99 domba. Senengnya setengah mati hanya karena 1 domba. Padahal ada 99 di kandang. Ditinggal demi 1 domba. Terus perumpamaan selesai. Perumpamaan kedua, Yesus ngomong, jawab ini juga, dirham yang hilang. Dia cerita, seorang wanita punya 10 dirham, 1 jatuh, 9 masih ada nih. Maka yang 9 disimpan, dia akan sapu rumah, dia geser lemari, geser kasur, geser bangku, cari 1 dirham yang hilang. Begitu ketemu maka senenglah dia, undang tetangga-tetangganya, ayo datang pesta, karena dirhamku yang hilang sudah ketemu. Terus perumpamaan ketiga, mungkin yang paling terkenal juga, anak yang hilang. Kita pasti sering dengar ya cerita bagaimana seorang anak minta warisan ke bapaknya, setelah dapat warisan dihambur-hamburkan sampai makan makanan babi, terakhir pulang, si anak ini nggak layak, si anak ini menyakiti bapaknya, si anak ini anak yang jahat, anak yang durhaka, tapi apa yang dilakukan bapaknya? Dia tunggu anaknya, dia peluk anaknya, dia sambut anaknya. Ada satu kesamaan dari 3 kisah, 3 perumpamaan yang Yesus pakai ini, yaitu apa? Sama-sama di angka 1 domba yang hilang, 1 dirham yang hilang, dan 1 anak yang hilang. Bagi Yesus, 1 aja sangat amat berarti. 1 domba hilang, Yesus cari, Yesus tinggalkan sorga, cari 1 domba yang hilang. Siapa 1 domba yang hilang? Kita. Dirham hilang, dirham ini di dalam rumah. Jadi orang terhilang ini bukan sekedar orang yang di luar Kristen ya. Kalau domba kan tadi tersesat, keluar dari kandang. Dirham ini masih di dalam rumah. Ternyata di dalam gereja pun masih ada anak yang terhilang. Yesus cari. Lalu anak yang hilang. Saat kita kembali ke Bapa, apapun kondisi kita Tuhan terima. Apa maksud Tuhan Yesus jelaskan ini? Ditanya, kamu ngapain makan sama orang berdosa? Yesus ini kan unik ya. Kalau kita mikir nggak nyambung ini. Kamu ditanya ngapain kok makan sama pemungut cukai? Cerita pula domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Karena bagi Yesus, pemungut cukai dan orang-orang berdosa, inilah domba yang hilang. Yang dia sedang cari. 1 orang sangat berharga bagi Yesus. Padahal tadi kita lihat si anak itu nggak layak dapat kasih karunia bapaknya. Tapi bapaknya tetap mengasihi. Demikianlah kasih Tuhan sama kita. 1 demi 1, Tuhan sayang sama kita. 1 aja kita nggak ibadah, Tuhan cari. 1 aja kita males pelayanan, Tuhan cari. Karena apa? Tuhan sayang sama kita. Next, 2 Petrus 3 ayat 9, teman-teman boleh baca ya. 1, 2, ya.
Amin. Semua orang, bagi Tuhan semua orang itu berharga. Buktinya apa Tuhan mengasihi semua orang? Salib. Pandang salib. Kalau kita merasa nggak dikasihi, kita merasa dikecewakan orang tua kita, pandang salib Yesus. Itu bukti kasih. Yesus disalib bukan untuk manusia, tapi Yesus disalib untuk semua manusia. Bahkan bahkan ada quote yang sangat luar biasa waktu saya baca, wow keren. Bahkan seandainya di dunia ini hanya ada satu orang, seandainya di dunia ini Syaro doang yang hidup, kita nggak ada, cuman Syaro. Yesus tetap rela mati di atas kayu salib untuk Syaro. Seandainya di dunia ini cuma ada Agnes, nggak ada Evan, nggak ada Hardy, cuma Agnes doang satu di dunia. Yesus tetap rela mati, disiksa di atas kayu salib demi menyelamatkan Agnes. Itulah betapa berharganya satu di mata Tuhan. Betapa berharganya kita bagi Yesus. Dan kita harus belajar, kita harus contoh bagaimana Yesus memandang kita, demikian juga kita harus memandang orang lain. Pandang secara pribadi. Jangan memandang sesama saat kata kasihilah sesamamu. Biasa di otak kita adalah jamak. Jamak itu apa? Banyak. Oh sesama. Sesama ini tetanggaku, ya teman kantorku, ya keluargaku. Enggak. Kasih sesamamu. Mamaku, papaku, adikku, kakak, abangku, gembalaku, teman pelayananku. Spesifik. Misalnya Dinda, Vera, Esther. Spesifik. Kasihi sesamamu. Satu demi satu. Sesama manusia kita harus saling mengasihi. Ingat, bagi Tuhan kita ini sangat berharga. Dan ingat juga, bagi Tuhan, teman kita yang paling nyebelin itu berharga loh. Bagi Tuhan, orang tua kita yang jahat sama kita itu berharga di mata Tuhan. Bagi Tuhan, orang yang kecewakan kita itu juga berharga di mata Tuhan. Jadi setiap kali kita dikecewakan, setiap kali kita marah, ingat orang ini juga orang yang dikasihi Tuhan. Orang ini enggak lebih buruk dari kita, sama buruknya. Saya buruk dikasihi Tuhan, orang ini buruk pun dikasihi Tuhan. Amin. Ingat kita bisa selamat karena dulu di sini siapa yang Kristen sejak lahir? Semua ya. Ada yang Kristen bukan sejak lahir? Oh, Bu Gem, Pak Jo doang ya. Calvin enggak sejak lahir? Ya, angkat tangannya nyangkut ya. Kristen sejak lahir enggak turun-turun. Kristen yang setelah lahir, nyangkut gak bisa turun tangan Calvin ya. Ternyata rata-rata kita semua kan Kristen sejak lahir. Kenapa kita bisa kenal Injil? Kenapa kita bisa kenal Yesus? Karena dulu ada orang menginjili entah papa kita, entah mama kita, nenek kita, atau nenek buyut kita. Artinya ada orang yang tinggalkan zona nyaman. Ada orang yang bayar harga demi selamatkan nenek kita, opung kita. Baru keselamatan itu turun ke kita. Kita pasti pingin dong, kalau kita punya keluarga yang gak kenal Tuhan, kita pingin kan keluarga kita ini diselamatkan. Kita pingin ada orang yang injilin keluarga kita. Demikian juga kita. Ayo kita injilin keluarga orang. Kita injilin orang lain. Ingat, semua orang yang kita temui, itu mama bagi seseorang, ayah bagi seseorang, atau adik untuk seseorang, anak untuk seseorang. Paham ya maksudnya ya? Seringkali kita mandang orang ini jelek, orang ini jahat, orang ini enggak baik. Tapi ingat, orang yang kita benci nih, dia ini anaknya seseorang loh. Dia ini berharga bagi seseorang. Dia ini abangnya seseorang, kakaknya seseorang. Kasihi, amin. Demikian cara Yesus memandang kita. Kita juga harus berusaha selamatkan orang lain. Next, Matius 28 ayat 19. Nah, ini bagi Yesus satu jiwa sangat berharga. Mati untuk semua manusia. Next. Ini tadi udah, next lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Allah dan Roh dan Anak dan Roh Kudus. Biasa kita baca ini firman yang jadi beban. Ini firman yang orang Kristen paling enggak suka. Padahal ini amanat agung Tuhan Yesus. Karena apa? Ada kata semua bangsa. Wah, semua bangsa itu ada 8 miliar Tuhan. Gimana caranya jadikan semua bangsa murid? Kuncinya apa? Cari satu. Tuhan nggak nuntut kita ke Afrika, ke Aceh, ke Papua untuk nginjilin 1 juta orang, enggak. Satu aja. Ingat, bagi Tuhan satu orang berharga. Kita akan lihat teladan Yesus, bagaimana cara Tuhan Yesus melakukannya. Next. Oh ini, sorry, kelewat satu. Ada satu orang namanya Edward Lawrence. Tahun 1963 dia menyatakan sebuah teori namanya butterfly effect. Bahasa Indonesianya efek kupu-kupu.
Dia ngomong kalau kupu-kupu ngepakkan sayap di Cina, oke, satu kupu-kupu itu nanti muncul molekul apalah anginnya, itu bisa bersatu sama kupu-kupu dari Afrika, dari Indonesia, bisa terjadi tornado di Amerika. Bayangkan Cina di sini, Amerika di sini. Dan itu diketawain, tahun 1963 banyak orang nggak percaya, dianggap fiksi ilmiah. Jadi tahun 60-an waktu dia nyatakan teori itu dikatakan fiksi ilmiah. Mana bisa kupu-kupu di Indonesia, contoh di Papua, terus angin topannya di Medan, jauh kali kan kupu-kupu doang. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, karena banyak orang penasaran, tahun 90-an, 90 berapa, itu terbukti. Ini sekarang disebutnya ada scientific proven, artinya sudah terbukti secara ilmiah bahwa butterfly effect itu nyata. Satu kupu-kupu itu menghasilkan angin, tas berapa kecepatan anginnya, ya nanti ada molekul, ketemu burung, ketemu kupu-kupu, nanti ketemu kipas angin, bersatu bisa jadi tornado. Akhirnya teori Edward ini terbukti benar. Dan ini yang kita akan belajar hari ini. Memanfaatkan teori kupu-kupu, butterfly effect untuk menjangkau jiwa. Kita akan pakai teorinya Edward Lorenz. Amin. Next slide. Nah, cara Yesus bekerja menangkan jiwa. Berikutnya lagi. Nah, teman-teman boleh baca ya. 1, 2, ya. Semangat dong. 1, 2, ya. Amin. Jadi Yesus nih ceritanya ya, habis pelayanan, habis melayani banyak-banyak orang, sampai malam hari orang-orang sudah pada pulang, Yesus manggil murid-muridnya, yuk kita ke seberang, naik perahu. Naiklah mereka di tengah malam. Apa sih tujuannya, pertanyaannya? Apa misinya Yesus di seberang danau? Sampai malam-malam harus naik perahu. Kalau teman-teman baca ayat selanjutnya, ini adalah kisah Yesus tidur. Udah naik perahu kecapean lah. Udah pelayanan seharian, Yesus capek tidur. Lalu di tengah danau muncul badai. Badai, murid-murid ketakutan, bangunin Yesus, ini kisahnya. Bangunin, kamu ingin kami binasa ya? Akhirnya Yesus bangun, tenanglah, badainya tenang. Terus Yesus kan marah. Kalian kenapa nggak percaya? Nah intinya itu, akhirnya sampailah di seberang. Kira-kira siapa yang mau Yesus jumpain di seberang? Kita lihat next slide. Markus 5 ayat 1-2. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Jadi Yesus nyebrang semalaman kena badai, baru turun jumpa orang telanjang lari-lari. Bayangin ya, jumpa orang telanjang, gak pakai baju lari-lari, datengin Yesus. Murid-murid kaget, Mak siapa ini? Dan ini kalau teman-teman baca, panjang ini ceritanya ya. Ini adalah kisah Yesus menyembuhkan orang ini dari legion. Ini orang yang dirasuki legion, disembuhkan Tuhan, dipindahkan ke babi. Babinya lompat ke jurang semua, ini kisahnya ini ya. Jadi Yesus datang, baru turun perahu, orang gila telanjang datang ya kan. Gitu kan. Kagetlah murid-muridnya, Mak apa ini? Sama Yesus diusir, disembuhkan. Orang gila ini ternyata udah terkenal di wilayahnya. Orang yang sudah gila, sudah parah. Dirantai pun rantainya bisa dipecahkan. Ini orang kuat tapi gila ya kan. Akhirnya Yesus sembuhkan orang ini. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Sungguh miris. Setelah orang ini sembuh, Yesus kan lempar setannya ke babi, orang-orang di sana marah. Karena 200 babi mati. Marahlah orang-orang ini, kenapa? Ini pergi. Orang-orang takut. Diusirlah Yesus dari tempat itu. Akhirnya Yesus naik perahu pergi. Bayangkan, jauh-jauh hanya untuk nemui satu orang gila. Bayangkan ya, next slide boleh. Yesus bawa full tim, 12 murid, tengah malam lewati danau yang luas, dingin, kena badai. Cuman demi ketemu satu orang telanjang, demi ketemu satu orang gila. Ternyata bagi Yesus, satu orang gila yang ditolak satu kota, satu orang gila yang sama orang-orang ini diludahin mungkin tiap hari, dirantai, ditendang. Bagi Yesus, orang ini sangat berharga. Bertahun-tahun orang ini gila, tidak satupun imam, tidak satupun ahli Taurat, tidak satupun orang Farisi layanin orang ini. Yesus datang, lewatin badai, cuman demi satu orang gila. Di sini siapa yang gila? Yang hampir gila? Oh, Vera hampir gila ya.
Tuhan Yesus mengasihimu, Vera. Bayangkan orang gila aja dikasihi, apalagi yang cuman hampir ya kan. Atau mungkin Vera coba full sekalian gila gitu kan. Siapa tahu Tuhan Yesus datang tolong. Bayangkan satu orang sangat berharga. Tapi kisah ini nggak berhenti di sini. Next slide. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Jadi Yesus diusir, yaudahlah yuk pulang. Dia sama murid-muridnya pulang. Orang yang gila tadi udah normal, guru aku mau ikut. Aku mau jadi muridmu. Kurang lebih gitu kata-katanya. Next slide. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Yesus ngomong, gak usah ikut, kamu pulang, kamu penginjilan aja di kota ini. Beritakan, saksikan, cuman kesaksian aja apa yang kamu alami. Next. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yesus gak perlu ke Dekapolis. Yesus layanin satu orang gila, orang yang berharga di mata Tuhan. Orang gila ini merasakan kasih Yesus, merasakan betapa dia berharga sama Tuhan. Dia gak tahan kalau gak cerita. Dia cerita ke orang-orang, kamu berharga di mata Tuhan. Aku orang gila, dikasihi Tuhan, apalagi kamu. Orang-orang akhirnya banyak percaya. Kalau kita baca di pasal 7, itu akhirnya Yesus diundang ke Dekapolis, nyembuhkan orang tuli. Kalau teman-teman ingat, ada Yesus nyembuhkan orang tuli, itu di Dekapolis. Kota yang 2 pasal sebelumnya mengusir Yesus, jadi kota yang mengundang Yesus, karena satu orang gila. Bayangkan, inilah butterfly effect. Yesus gak perlu nginjilin satu kota, satu orang aja. Satu orang ini menangkan satu kota. Dekapolis itu, nah by the way apa Dekapolis? Dekapolis itu kota besar di zamannya Yunani. Jadi Israel sebelum dijajah Roma itu dijajah Yunani. Yunani itu menciptakan kota metropolitan untuk wilayah jajahannya, diberi nama Dekapolis. Dekapolis itu kota besar, kayak Medan, Surabaya, Jakarta gitulah. Jadi Dekapolis ini di Israel juga ada, di Mesir juga ada. Jadi Yunani kan jajah Mesir, jaga Israel, tiap-tiap negara ini dikasih kota besar. Itulah namanya Dekapolis. Bayangin ini kota sebesar apa? Diinjilin sama satu orang. Karena apa? Yesus menyempatkan waktu datang untuk satu orang. Gila. Satu orang itu sangat berharga. Next. Next lagi, ini udah ada nih. Nah ini Rabu kemarin saya udah sharing ya, ini cepet aja ya. Jadi Yesus, kenapa ini? Nah Yesus jumpa, oh ya boleh next. Yesus jumpa sama orang Samaria kan. Next slide lah. Dan banyak orang Samaria dari kota, jadi kecepatan ya. Jadi Yesus pergi ke Samaria, jumpa perempuan di sumur. Perempuan ini punya 5 suami, sama Yesus akhirnya ngobrol-ngobrol lah. Yesus suruh 12 muridnya pergi, cari makan. Kenapa? Karena Yesus mau punya waktu khusus sama satu perempuan ini. Satu perempuan ini berharga di mata Tuhan. Murid-muridnya pergi kalian cari makan. Jumpa sama perempuan, akhirnya sharing lah. Minum air ini kamu haus lagi, yang Rabu kemarin udah dengar ya. Tapi minum dari aku kamu akan dipuaskan. Perempuan ini akhirnya bertobat. Lalu apa yang terjadi? Dia tinggalkan sumur. Dia lupa sama tujuannya mau nimba air. Ditinggal timbanya, balik ke kota ngomong. Itu di sana ada orang ngerti masa laluku. Dia mengajar aku hebat, jangan-jangan dia Mesias. Lalu orang-orang dari kota Samaria banyak berdatangan jumpa Yesus dan bertobat ini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yesus gak perlu masuk ke kota Samaria. Dia cuma di pinggiran ke sebuah sumur ngobrol seorang wanita. Wanita ini menangkan satu kota, dibawa ke Yesus. Akhirnya Yesus stay 2 hari. Akhirnya 2 hari Yesus nginep di Samaria, berkhotbah dan ribuan orang menerima diri menjadi murid Yesus. Bayangkan, karena satu wanita. Wanita yang ditolak, wanita yang punya 5 suami. Itu luar biasa. Next. Berikutnya. Jangan cepat kali. Balik Calvin. Balik lagi. Nah ini seru ceritanya ya. Saya mau cerita yang seru. Pencet spasi sekali. Tahun 1855, Edward Kimball itu seorang guru sekolah minggu. Vera, Bu Gem ya.
guru sekolah minggu, melayani seorang anak muda namanya Dwight L. Moody. Jadi 1855 ada seorang guru sekolah minggu, ada satu anak muda namanya Dwight L. Moody ini anak sekolah minggu di tempat dia. Diajar, dididik, akhirnya Moody ini tumbuh dewasa. Next. Lalu Moody akhirnya jadi seorang pendeta. 1870, 15 tahun kemudian, Moody menangkan seorang pendeta bernama F.B. Meyer. 15 tahun kemudiannya. Next lagi. Meyer sering adakan khotbah-khotbah keliling kampus. Jadi Meyer ini keliling kampus, bikin KKR, bikin ibadah kampus, menangkan salah satu mahasiswa namanya Wilbur Chapman. Nah next, akhirnya Wilbur Chapman ini jadi pendeta. Tahun 1893, berarti ini berapa ini? Hampir 38 tahun kemudian setelah sekolah minggu tadi ya. Chapman ngerekrut seorang atlet baseball profesional, namanya Billy Sunday, untuk jadi asisten dia. Jadi Chapman ini jadi penginjil. Dia keliling ke desa-desa, ke kota-kota penginjilan. Dia rekrut satu asisten namanya Billy Sunday. Next. Akhirnya Billy Sunday ini pisah jalan sama orang ini, sama siapa tadi Chapman. Dan Billy Sunday pun jadi penginjil yang hebat. Dia keliling kota sampai suatu hari dia tiba di sebuah kota namanya Charlotte. Charlotte Amerika ini. Dia bikin KKR di Charlotte ini. Terjadilah revival. Banyak anak-anak muda di Charlotte itu bertobat. Akhirnya sejak saat itu Charlotte itu banyak yang terima Yesus. Dan gara-gara Billy Sunday ini sering terjadi KKR di Charlotte. Next slide. Oh ya, sering ini udah ya. Next. Akhirnya tahun 1934 seorang pendeta bernama Mordecai Ham, susah kali namanya, mengadakan KKR di Charlotte. Di sana ada seorang anak muda usia 16 tahun bertobat dan menerima Yesus. Namanya Billy Graham. Di sini mungkin beberapa udah tahu ya Billy Graham. Jadi Billy Graham itu lahir kenal Yesus berkat satu guru sekolah minggu. Seandainya guru sekolah minggu ini males, seandainya guru sekolah minggu ini enggak didik anak sekolah minggunya baik-baik, enggak akan lahir namanya Billy Graham. Inilah namanya butterfly effect. Kejadiannya hampir 100 tahun, 80 tahun ini terpautnya ya. Guru sekolah minggu didik seorang anak muda namanya Dwight L. Moody. Apakah guru sekolah minggu ini bakal tahu anak ini bakal jadi pendeta, yang melahirkan pendeta, hingga melahirkan Billy Graham? Enggak mungkin tahu. Dia cuma apa? Lakukan tugasnya. Dia berkati satu anak muda ini. Dan akhirnya terjadilah berantai. Next. Dan inilah Billy Graham ya, yang pakai jas abu. Ini KKR di Korea. Ini dia ya. Next. Ini prestasinya Billy Graham. Penginjil terbesar di abad 20. Terus telah melakukan pelayanan misi ke 185 negara. Di sini saya bikin kuis, yang bisa nyebut 30 negara aja mungkin banyak yang nggak bisa. Ya kan? Dia 185 negara dikunjungin. Diperkirakan 2,2 miliar orang sudah dengar firman dari dia. Total sudah khotbah secara langsung ya, KKR itu, tatap muka kayak gini, ke 215 juta orang, hampir setara penduduk Indonesia. Total 3,2 juta nerima Yesus. Dan KKR terbesarnya ini yang difoto, yang tadi slide sebelumnya dan ini. 3,2 juta orang hadir sekali KKR di Korea Selatan tahun 1973. Ini hebat Billy Graham ini. Ini, orang ini nggak akan jadi seperti ini kalau nggak gara-gara satu guru sekolah minggu tadi. Siapa namanya itu ya? Lupa saya. Kalau nggak gara-gara, namanya pun lupa. Edward Kimball. Kalau nggak gara-gara Edward Kimball setia, dia mungkin nggak diingat. Mungkin banyak orang nggak ingat siapa Edward Kimball. Tapi dia melayani satu orang yang suatu hari melahirkan Billy Graham. Bayangkan, teman-teman di sini contoh, saya melayani Tiara. Saya kan nggak tahu Tiara ini suatu hari jadi apa. Saya layani aja dengan tulus, dengan kasih. Ternyata Tiara suatu hari udah gede melayani Princess. Princess layanin yang kecil. Ternyata yang dilayani Princess tiba-tiba jadi orang seperti Billy Graham. Bayangkan, kalau seandainya saya males, seandainya saya nggak mau layani Tiara, belum tentu lahir Billy Graham. Itulah efek. Makanya, bagaimana cara menjadikan semua bangsa murid? One more. Satu lagi aja, satu aja. Nggak perlu banyak-banyak, kita nggak perlu mulu-mulu. Kita jangan kayak jadi Billy Graham ya. Wah, saya mau menangkan 3 juta orang. Saya mau sekali KKR 100.000 yang datang. Saya mau sekali KKR 20.000. Satu aja. Layanin satu aja. Amin. Ini efek yang luar biasa. Next. Nah, boleh lightingnya dimatikan. Volumenya kencengin.
Oke, boleh dinyalakan. Ini dari kisah nyata tentang Desmond Doss. Kita mungkin pernah nobar tentang ini ya. Jadi Desmond Doss ini seorang tentara yang berperang di Perang Dunia II tahun 1945. Dia ini tentara bagian medis. Dia orang Kristen yang taat, dia nggak mau pegang tembak, dia nggak mau bunuh orang. Bayangin, jadi tentara tapi nggak mau nembak. Dia bilang, aku jadi medis, tugasku nolong orang. Aku orang Kristen, nggak boleh bunuh. Akhirnya dia ikut perang. Ceritanya, Amerika waktu itu kalah sama Jepang. Jadi markasnya Jepang ini di atas bukit ini kan, Amerika ini di bawah. Jadi ini kan ada tali untuk manjat itu yang tadi teman-teman lihat. Jadi karena Amerika kalah, Amerika mundur. Amerika nyuruh pasukannya semua mundur, turun dari bukit itu. Jadi semua pasukan Amerika turun, balik ke markasnya di bawah. Jadi wilayah atas itu teritorinya Jepang. Si Desmond Doss waktu itu juga mau mundur. Tiba-tiba dia keinget, kan gak semua orang bisa mundur. Kan banyak pasukan Amerika yang lagi terluka, yang matanya mungkin buta, yang mungkin kakinya patah, yang mungkin pingsan, ketinggalan. Kalau aku nggak tolong mereka, siapa yang tolong? Akhirnya semua pasukan Amerika mundur kecuali satu, Desmond Doss. Dia stay di atas, tanpa tembak, tanpa senjata. Cari pasukan Amerika yang terluka, dia tolong. Dan dia tiap tolong orang, dia selalu ngomong, one more God, give me one more. Beri aku satu lagi, Tuhan. One more, please Lord. Let me help one more guy. Tolong Tuhan, biarkan aku tolong satu orang lagi. Dia tolong. Terus kalau mau nurunin pasukan yang ke bawah kan nggak bisa dilempar, kan tinggi kali. Pakai tali dia, sampai tangannya itu tadi berdarah semua. Ini kisah nyata, ini memang difilmkan, ini tentara aslinya, Desmond Doss. Dia turunkan pakai tali, pelan-pelan. Total dia menyelamatkan 75 tentara. Bahkan termasuk tentara Jepang. Ada tentara Jepang yang terluka, dia lihat, dia tolong, nggak hanya tentara Amerika. Kalau di awal, langsung dikasih target, Desmond Doss, kamu selamatin 75 orang ya. Pasti nganggapnya, oh nggak mungkin lah, gimana caranya 75, aku sendirian. By the way, Desmond Doss ini pendek ya, tingginya cuma 163 atau 164, jadi nggak gitu tinggi ya untuk ukuran cowok ya. Dia, kalau disuruh selamatin 75 orang, dia pasti nggak sanggup lah, nggak mampu sendirian. Tapi apa yang dilakukan? Satu demi satu. Dia selamatin mikirnya apa? Satu. Dia bahkan saat nyelamatin dia nggak ngitung. Dia nggak tahu berapa jumlah orang yang dia selamatkan. Dia mikirnya, Tuhan satu lagi Tuhan. Tuhan satu lagi Tuhan. Please kasih satu lagi. Sampai terakhir 75 orang selamat, dia nggak bisa lagi karena tentara Jepang akhirnya ketahuan dia. Dia akhirnya dikejar sama tentara Jepang, dia cepet-cepet turun. Akhirnya dia berhenti nyelamatkan karena ketahuan tentara Jepang. Kalau nggak ketahuan mungkin bisa 100 dia selamatkan. Ini tokoh yang luar biasa. Ini sama Presiden Harry Truman dapat penghargaan militer tertinggi di Amerika. Dia ini legendaris sekali sampai difilmkan. Kita harus belajar dari Desmond Doss, dari guru sekolah minggu tadi. Satu aja dari Tuhan Yesus, satu orang gila menyelamatkan satu kota. Ini satu tentara pendek tanpa senjata bisa menyelamatkan 75 orang. Hari ini Tuhan nggak nuntut kita pergi ke Aceh, pergi kemana. Satu aja, next. Nah ini kisah yang juga menarik. Sebagai penutup ya, ini kisah terakhir. Jadi kalau kita baca di kisah para rasul, ada satu kisah tokoh namanya Filipus. Tahu ya, Filipus ini diutus ke Samaria. Samaria tempat orang yang perempuan Samaria ya. Jadi Filipus pergi ke Samaria, mulailah memberitakan Injil. Di situ dia berkobar-kobar, beritakan Injil ke orang-orang Samaria, terjadilah revival. Banyak orang Samaria bertobat sampai dibaptis. Banyak orang Samaria itu dibaptis ribuan. Berita ini sampailah ke Yerusalem, kagetlah murid-murid. Hah, hebat kali Filipus. Pergi, akhirnya diutus Petrus dan Yohanes. Bayangkan ya, Petrus Yohanes ini pemimpin tertinggi Kristen zaman itu. Sampai turun tangan karena mereka kaget bahwa kota Samaria tiba-tiba dimenangkan oleh Filipus ini. Datanglah Petrus, kalau teman-teman yang ingat, Petrus waktu itu ngomong, aku lihat kalian udah dibaptis air, tapi belum dibaptis roh. Biarkan terima baptis roh. Terus dia tumpang tangan satu-satu, semua tiba-tiba berbahasa roh. Semua satu kota Samaria itu terima urapan roh kudus. Luar biasa kan, apinya menyala-nyala, tiba-tiba malaikat datang ke Filipus. Pergi tinggalin kota ini, ke selatan ke Gaza. Bayangin ya, jadi Filipus kayak mana? Tuhan aku pengen nyaksikan, ini luar biasa loh, lagi revival loh, ini luar biasa. Tuh, Tuhan ngomong, pergi. Akhirnya Filipus tinggalin Samaria.
dilanjutin sama Petrus sama Yohanes, dia pergi. Bayangin ya, bayangin seorang penginjil, misalnya saya penginjilan misal ke Banda Aceh. Terus di Banda Aceh itu banyak orang terima Tuhan. Kan sukacita kali, ini contoh. Tiba-tiba Tuhan ngomong, tinggalin sana, pergi ke lain. Inilah yang terjadi sama Filipus. Akhirnya dia nurut, dia pergi ke kota namanya Gaza. Kalau sekarang kan lagi perangnya Gaza ya. Pergi ke Gaza, jumpalah sama satu orang Ethiopia. Ini dia, orang Afrika. Dia seorang bangsawan dari Ethiopia. Si Filipus nampak orang Ethiopia ini lagi megang kitab Yesaya. Kalau zaman dulu Alkitab kan belum buku penuh, lembaran-lembaran scroll gitu. Jadi si orang Ethiopia ini lagi buka gitu kan, dibuka, baca Yesaya. Filipus datanglah join, boleh nggak aku join? Kan naik kereta, boleh. Ya udah mereka jalan, terus Filipus ngomong, tahu nggak kitab Yesaya itu bicara tentang siapa? Emang tentang siapa? Aku bingung, aku baca Yesaya ini nggak gitu paham, padahal menarik. Itu bicara tentang Yesus loh. Itu sedang menubuatkanlah Yesus. Siapa Yesus? Dijelasin. Akhirnya orang Ethiopia ini cari sungai, yuk aku mau dibaptis. Akhirnya Filipus tinggalin satu kota besar, cuman untuk satu orang Ethiopia. Satu orang Afrika dibaptis. Ini menjadi orang Afrika pertama yang menerima Yesus. Keren kan Alkitab kita kan? Makanya dibaca banyak kisah-kisah seru. Ini historis. Akhirnya ketemu sungai, mereka turun berdoalah, Filipus dibaptislah orang Ethiopia ini. Dan orang Ethiopia ini balik ke Afrika. Jadi penginjil Afrika pertama. Dialah yang membawa Injil, membawa kabar baik itu ke Afrika, bukan Filipus. Filipus gak ke Afrika, Filipus cuma sampai Gaza. Gaza itu di Israel, wilayah Israel. Jadi ya, kalau lihat geografi ya dari Israel, turun dulu ke Jordania, turun dulu ke Mesir, barulah masuk Afrika. Jadi Filipus itu masih jauh dari Afrika. Tapi dia jumpa orang Afrika, ditobatin. Orang ini menangkan dan hari ini benua dengan jumlah orang Kristen terbanyak itu Afrika. Gara-gara apa? Satu orang dilayani Filipus. Filipus taat. Filipus padahal lagi menyaksikan revival. Dia menangkan satu kota, habis menangin satu kota, bayangin ya. Habis berkhotbah ke ribuan orang. Yesus suruh tinggalin, cari satu orang. Ini luar biasa. Kita kalau mau, ayo cari satu. Amin. Satu aja, kita nggak perlu jauh-jauh. Sekeliling kita. Kita manfaatkan. Sekarang ini era globalisasi sangat luar biasa. Era digitalisasi, Kita lihat bagaimana TikTok, bagaimana Facebook, YouTube, Instagram diserang dengan berbagai hal yang joget-joget nggak jelas. Ya nggak apa-apa, yang hobi dance silakan. Tapi saya mau ngomong, kita bisa loh manfaatkan sosmed ini untuk berbuat sesuatu. Saya pernah dengar ada seorang muda dari Perancis. Dia bikin sebuah aplikasi atau website, saya lupa website ini, menjelaskan tentang firman Tuhan dengan bahasa yang dibikin sangat sederhana untuk orang yang nggak kenal Tuhan. Terus di situ juga ada layanan tolong. Misalnya teman-teman lagi depresi, teman-teman lagi stres mau bunuh diri. Nanti di situ bisa kontak, langsung mereka konselingin. Ini luar biasa kan? Dan yang luar biasanya, dia mau mentranslate website ini ke semua bahasa yang ada di dunia. Seorang anak muda Perancis. Kalau kita mau, kita bisa loh manfaatkan teknologi. Memang teknologi ini sekarang membuat orang makin jauh, ya kan? Kemana-mana main HP. Dulu penginjilan itu tatap muka, kita bisa ngobrol. Sekarang orang jarang ngobrol. Tapi dengan sosmed juga, dengan media, kalau kita mau putar otak kita, penginjilan bisa luar biasa. Sehebat-hebatnya pendeta sekali khotbah, misal di gereja yang terbesar, Bethany Nginden Surabaya, sekali khotbah yang dengar berapa? 30.000, betul ya? Itu udah maksimal, kalau Natal bisanya 30.000, kalau nggak Natal nggak mungkin penuh gereja Bethany Nginden. Tapi kalau dengan kita upload TikTok, bisa 100.000 yang dengar firman kita. Bisa 1 juta, bisa jutaan, ratusan ribu. Artinya apa? Justru peluang penginjilan makin besar. Tapi nggak usah jauh-jauh, satu aja mulai, amin. Cari. Siapa teman kita, adik kita, keluarga kita. Kita belajar dari Filipus, kita belajar dari orang gila yang ditolong Tuhan. Kita belajar dari guru sekolah minggu yang akhirnya sampai Billy Graham. Amin, next. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa, kita kembali ke sini ya. Muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tadi di awal rasanya berat. Tadi di awal enggak mungkin lah semua bangsa bisa jadi murid Tuhan. Tapi setelah kita dengar, ternyata enggak sesusah itu kan. Ternyata enggak terlalu susah. Dengan apa? Satu aja.
Kalau setiap orang Kristen mau menangkan satu, beneran di dunia ini udah penuh orang Kristen. Satu aja kita injilin. Kalau satu ini, udah satu kan, kita udah menangkan satu. Kita pikirkan lagi, one more God. Udah satu, one more God. Kita belajar dari Desmond Doss, amin. Saya undang tim PAW boleh naik ke atas mimbar. Yuk mulai hari ini, gak usah jauh-jauh. Menangkan satu, amin. Cari satu. Kita belajar tadi dari firman Tuhan. Satu itu sangat berharga. Bagi Yesus, 100 domba, satu hilang, 99 ditinggal. Cari satu yang hilang. Hari-hari ini kita anak-anak Tuhan, kita cerminan Yesus. Yuk kita cari satu domba yang hilang, amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu, hamba telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus boleh terus mengurapi setiap kami, berbicara di hati setiap kami. Berkati kami ya Tuhan, kiranya melalui kami boleh terjadi revival di kota kami ya Tuhan. Boleh ada kebangkitan rohani ya Bapa. Melalui ibadah Bipro, ibadah anak muda di tempat ini, ada Billy Graham baru dilahirkan ya Bapa. Melalui ibadah Bikits kami, ibadah raya kami, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak yang nantinya menjadi penginjil, menjadi pemberita firman-Mu, memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, pakai setiap kami, utus kami ya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Masih ingat kita ada lomba apa? Lupa semua ya? Oke lah, saya turun lagi ya, terima kasih. Lomba apa? Ada? Teng, nggak ada? Jalan-jalan bareng? Kacang. Jalan-jalan bareng? Hari ini saya akan mengumumkan, haleluya, ini dia ya kan, Bipro jalan-jalan gratis. Nah, jadi hadiahnya dari awal sudah kita tentukan jalan-jalan gratis. Buat yang menang, puji Tuhan, bersyukur, yang kalah dicoba di lomba-lomba yang lain ya. Karena udah diumumkan jalan-jalan gratis, karena ngomongnya jalan-jalan gratis nggak bisa diuangkan ya. Senggol kanan kiri, kalau menang nggak bisa diuangkan ya. Ke gereja jangan cari duit, amin. Jalan-jalan nama gembalanya ya. Saya akan umumkan dari peringkat 5-nya. Peringkat 5 adalah, mana musiknya? Dan Indonesia memilih setelah yang satu ini. Princess, silakan maju ke depan. Maju ke depan dulu. Haleluya. Kemudian peringkat 4 kira-kira siapa? Kan ada peraturannya, keluarga Yuwono gak boleh. Tengah-tengah sinilah, nanti hadiahnya jadi kecil kalau di ujung. Adalah manusia purba. Yeay, Dinda Purba. Silakan, WL kita. Yang peringkat 3 adalah
anaknya Pak Pendeta Hardi. Wuh. Dan peringkat 2 siapa? Peringkat 2 adalah Ibu Bendahara kita, Esther Sinaga. Tinggal satu. Siapakah ini? Peringkat 1 adalah penunggu gereja kita, Eva. Yeay, beri tepuk tangan. Yang belum dapat, bukan foto dong, foto. Yuk, inilah pemenang. Ayo turun Eva, turun dulu. Nah, nanti siap ibadah, kita sama-sama meeting ya. Kita berikan tepuk tangan untuk para pemenang kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman tambahan kita. Yang pertama kita akan pembicara besok untuk ibadah raya besok adalah Bapak Pembina kita yaitu Pastor Johannes. Yang akan diadakan pada pukul 10 pagi. Dan juga ibadah Bipro minggu depan ada yang spesial nih. Ya, jadi untuk ibadah Bipro Sabtu depan kita akan mengadakan nonton bareng. Ya, ini filmnya ya. Judulnya cukup panjang ya. Jadi teman-teman yang mau ingat judulnya adalah Lucy Simmers and the Prince of Peace. Nah, itu ya. Lucy Simmers and the Prince of Peace. Nah, jadi si Lucy Simmers dan Prince of Peace. Pangeran Perdamaian. Nah, jadi itu sudah kita tonton trailernya untuk Sabtu depan. Dan juga ada ibadah lagi di hari Jumat adalah ibadah. Iya, kita ada ibadah Jumat Agung yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Bapak Pembina kita, Pastor Johannes untuk di Jumat Agung. Dan juga di hari Senin kita juga ada ibadah doa pengerja yang diadakan Senin tanggal 14 April. Para pengejar diharapkan diwajibkan untuk datang pukul 7 malam. Dan juga kita ada retret. Sayang sekali videonya tidak ada ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Retret kita bertemakan Impactful yang akan diadakan pada bulan Mei tanggal 11 sampai 12 yaitu di Laukawar. Biaya adalah 250.000 per orang. Jadi yang mau mengikuti, yang mau langsung bayar, yang mau cicil-cicil, kalau bisa nggak perlu cicil lah ya, sudah tinggal sebulan. Langsung saja ke bendahara kita yang tadi menang juga, yaitu Saudari Esther. Dan juga
Besok setelah ibadah kita akan ada acara pemeriksaan kesehatan gratis bersama Dr. Bram Nathanael Sembiring di tempat ini setelah ibadah. Jadi jam 12 siang. Sekian untuk pengumuman kita Sabtu ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kolektor kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Ibadah kami yang telah kami jalankan ya Tuhan, hingga pertengahan saat ini ya Tuhan, di mana sebentar kami akan memberikan persembahan kolektor kami ya Tuhan. Kiranya lindungi sertai berkatilah setiap kami ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, biar apa yang kami berikan bisa menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Dan berikanlah hati yang tulus ikhlas mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Setiap kita yang memberi dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pacinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kekasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami sudah menyelesaikan ibadah Bipro kami. Biarlah setiap kami hari ini yang belajar satu demi satu lagi dan satu lagi. Firman yang sangat memberkati kami ini biarlah dapat kami aplikasikan. Karena kami mau belajar tidak sekedar menjadi pendengar tetapi juga pelaku firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati istri dan putra-putrinya. Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Pembina kami, Pak Hulu, Pak Jo, Tuhan pakai semakin dahsyat, beri kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Kemanapun Tuhan tempatkan, Tuhan beri yang terbaik. Begitu juga hamba dan istri yang menggembalakan di tempat ini, terus berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat terus menggembalakan rumah Tuhan ini menjadi tempat yang penuh dengan berkat Tuhan tercurah. Hamba juga berdoa Bapa bagi setiap jemaat yang sudah datang pada ibadah Bipro ini, anak-anak muda yang begitu dahsyat dan luar biasa. Hamba rindu revival, kegerakan rohani terjadi di tempat ini. Kami rindu lawatan Tuhan ada. Kami rindu Tuhan sebagai anak-anak muda. Kami semua punya hati yang begitu mencintai Tuhan. Kami datang ke tempat ini bukan karena kami melihat kanan dan kiri kami, karena kami begitu rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami sukacita sorga, sukacita ibadah. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah minggu depan kami akan masuk dalam Minggu Suci Tuhan, yaitu bagaimana dari mulai Jumat Agung hingga hari Minggu Paskah.
Kami rindu Tuhan, setiap jemaat bisa menjaga hati mulai saat ini. Sehingga ketika nanti di Jumat Agung kami menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami benar-benar menikmati pengorbanan Tuhan. Kami benar-benar ditebus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika di Paskah nanti kami dapat melihat sukacita sorga mengalir memenuhi gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan juga. Kami ada banyak plan rencana, ada retret Tuhan di 11-12 Mei. Tuhan berkati, biarlah di retret ini seperti yang sudah-sudah, banyak kebangunan rohani di dalam retret ini Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang datang bersama-sama bersuka cita. Tuhan berkati retret ini. Biarlah retret ini menjadi kenangan indah dalam kehidupan kami masing-masing. Ketika muda kami mau mengisinya dengan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami. Berkati Tuhan, Tuhan sertai. Kami serahkan setiap sudut ruangan ini dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna, berkat-Mu sempurna. Malaikat Tuhan berjaga-jagalah, bertatalah ya Roh Kudus sehingga Engkau memenuhi semuanya Tuhan. Hari Minggu besok kami juga akan ada ibadah. Biarlah tempat ini dipenuhi jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan ringankan langkah kaki jemaat semua sehingga dengan sukacita menyongsong hari Tuhan besok Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami, God bless Indonesia. Kami berdoa bagi kota kami, God bless Medan. Diberkati Engkau Medan. Semakin banyak pendoa-pendoa ada di kota ini. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin pemerintahan hingga jajaran tertinggi terendah. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin sebentar Bapak kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sertai kami Bapak dalam perjalanan pulang. Pertemukan kami Bapak di ibadah-ibadah selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, katakan lagi. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, diberkati keluar masukmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dengan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.